Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Nuruz Zakiyah Auni, mahasiswa dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sholat sunnah ba'diyah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah praktik ibadah yang diampu oleh Ibu Islamiyah MAG. Sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Sholat sunnah ba'diyah termasuk ke dalam pembagian sholat sunnah rawatib, yang mana penyebutan rawatib dikarenakan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang susunannya mengiringi dari sholat fardu, yaitu sebelum atau qobliyah dan sesudah atau ba'diyah, dan memiliki fungsi untuk melengkapi sholat fardu. Hukum dari pelaksanaan sholat ba'diyah ini adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Keutamaan dari sholat sunnah ini terdapat pada hadis yang berbunyi, Man sallallahi fi yaumin thanatai asyrata rak'atan bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada satu hadis lagi yang berbunyi, Man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Pembagian sholat sunnah ba'diyah ini terdapat setelah sholat zuhur, setelah sholat maghrib, dan setelah sholat isya. Sholat sunnah ba'diyah tidak terdapat setelah sholat subuh, yang adanya sholat sunnah qobliyah atau sebelum. Juga begitu pada sholat sunnah qobliyah yang menyertai dari sholat asar. Mengenai dalil dari sholat sunnah ba'diyah yang terdapat yang menyertai sholat zuhur, yaitu terdapat pada hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. Rawahul Bukhari wal Muslim, yang berarti dari Ibni Umar radhiyallahu anhu berkata, ia pernah aku sembahyang atau sholat berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan lain menyatakan pula, An Ummi Habibata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi hasan sahih. Dari Ummi Habibah radhiyallahu anha berkata ia, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang memelihara sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan memelihara 4 rakaat sesudahnya, dia diharamkan Allah dari neraka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Hadis hasan sahih. Dari hadis-hadis yang telah disebutkan bahwa Rasulullah sendiri pernah melakukan sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat sesudahnya. Jadi sholat sunnah
ba'diyah yang terdapat pada sholat zuhur, ada yang mengatakan maksimal itu 4 rakaat, juga ada yang mengatakan 2 rakaat. Seperti pada hadis yang dari Umi Habibah tadi, itu mengatakan 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Selanjutnya yaitu sholat sunnah ba'diyah maghrib, karena pada sholat asar tidak terdapat ba'diyah asar. Pada sholat sunnah ba'diyah maghrib terdapat dalilnya, yaitu menurut keterangan yang sahih, sholat sunnah maghrib ini terdapat tempatnya hanya pada sesudah sholat maghrib dikerjakan. Itulah, tidak ada sholat qobliyah. Sebenarnya ada, tetapi sholat qobliyah ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh Nabi SAW. Nah, apa sih dalil dari adanya sholat sunnah ba'diyah pada sholat maghrib? Yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi al-maghriba thumma yadkhulu baiti fayusalli rak'ataini. Rawahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat maghrib dengan manusia. Kemudian ia masuk ke rumahku, lalu sembahyang pula 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu sholat sunnah ba'diyah isya. Terdapat pada dalil hadis, yaitu yang berbunyi An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu berkata, ia pernah aku sembahyang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya dan 2 rakaat sesudah Jumat dan 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Pada hadis ini terdapat penjelasan bahwa Rasulullah itu sholat 2 rakaat sesudah zuhur, juga sesudah Jumat, juga sesudah maghrib dan sesudah isya. Jadi terdapat juga dalil mengenai sholat 2 rakaat sesudah zuhur, Jumat, maghrib dan isya pada hadis ini. Tata cara dari sholat ba'diyah ini sama halnya dengan sholat biasa, yang berbedanya terdapat pada niat. Juga pada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah itu terdapat pada niatnya. Jadi dan pelaksanaan dari sholat sunnah ba'diyah ini 2 rakaat. Walaupun ada dalil yang mengatakan 4 rakaat dan pelaksanaannya itu tetap 2 rakaat. Jadi 2 kali salam. Niat dari sholat ba'diyah zuhur yaitu usolli sunnatan ba'diyataz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan sholat ba'diyah zuhur atau sholat sunnah setelah zuhur dengan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika sholat sunnah ba'diyahnya sholat sunnah ba'diyah maghrib, berarti kita tinggal mengubah pelafalan nama sholat tadi. Kalau maghrib berarti usolli sunnatal ba'diyatal maghrib rak'ataini lillahi ta'ala. Juga usolli sunnatal ba'diyata isya'i rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah niat, maka dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan dianjurkan membaca doa iftitah. Kemudian diwajibkan membaca surat-surat dalam Al-Quran, lalu ruku
dan seterusnya hingga salam. Ruku, sujud, tahiyat awal, sujud lagi, dan seterusnya hingga 2 rakaat. Ada penjelasan yang mengatakan bahwa sholat sunnah ba'diyah zuhur itu yang 4 rakaat tadi, 2 rakaat itu termasuk dalam sunnah mu'akkad dan 2 lagi itu merupakan ghairu mu'akkad. Jadi sunnah ghairu mu'akkad itu merupakan sebagai tambahan dari 2 rakaat yang mu'akkad tadi, sehingga jumlahnya menjadi 4 rakaat. Pelaksanaan sholat sunnah ini yaitu dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Suara yang digunakan adalah suara yang lirih dan tidak dinyaringkan. Dan untuk masalah tempat, diutamakan untuk bergeser atau berpindah sedikit dari tempat kita sholat fardu tadi. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat ini hingga 4 rakaat, ketika sesudah zuhur, maka sholat ini tetap dikerjakan 2 rakaat, sehingga 2 rakaat 1 salam. Gitu. Jadi ketika pelaksanaannya 4 rakaat, maka sholat ini dilakukan 2 rakaat 2 rakaat, berarti 2 salam. Masing-masing 1 salam 1 salam. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sholat sunnah ba'diyah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan sebenarnya berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.